puasa sunnah ya, alhamdulillah. Meski harus sambil antar jemput anak-anak, terus merawat kucing-kucing, semua kucing baik yang sehat maupun yang sakit, aku hanya berdoa mudah-mudahan aku diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, yang bisa bermanfaat buat diri aku sendiri, anak-anak, keluarga, dan lingkungan. Siang ini aku akan sedikit bercerita. Semenjak aku menikah dan mempunyai anak, aku mengorbankan diri untuk kebahagiaan anak-anak, yaitu fokus merawat anak-anak. Padahal semua cita-citaku banyak. Sehabis tamat kuliah dari Akademi Perawat, aku ingin sekali kerja ke luar negeri. Aku ingin sekali menjadi, dulu kan ada pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar tenaga kerja ya. Jadi aku ingin sekali ke sana dulu zaman dahulu. Ini cerita zaman dahulu. Tapi ternyata setelah melihat anak, semuanya berubah. Semua cita-cita, angan-angan, semua apa yang kita mimpikan benar-benar harus dipupus demi anak-anak, demi kebahagiaan anak-anak, demi prestasi anak-anak. Dan semua pengorbanan aku semuanya tidak sia-sia karena membuahkan hasil. Aku bersyukur karena semua anak-anak aku menuruti apa yang aku inginkan, aku perintahkan, dan mereka menyayangi mamanya ya. Putri aku mempunyai bakat dan keahlian di bidang masing-masing. Putri aku ada 3 yang besar, punya jiwa seni seperti mamanya. Semuanya lebih cenderung memiliki sifat jiwa seni ya, dan memiliki bakat yang hampir sama dengan mamanya. Tuh, hanya ada yang dari ayahnya, juga ada yang nomor 2, ada bakat di silat ya, ada prestasi di silat dari ayahnya. Terus aku sudah berkorban, dan memang itu seharusnya kita memegang komitmen ketika kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Kita fokus kepada anak-anak. Tetapi di sini karena seiring berjalannya waktu anak-anak aku udah besar, anak-anak aku sudah bersekolah besar, aku tidak membayangkan kalau aku akan berkecimpung di bidang syar'i ya. Ternyata itu semua berbarengan dengan proses hijrah aku menuju ke kehidupan yang lebih syar'i ya. Dan itu memberikan rezeki, jalan-jalan rezeki untuk membuka usaha ya, mengisi waktu luang, di sisi senggang anak-anak. Aku membuka
usaha baju syar'i ya, tetapi harus pintar-pintar membagi waktu antara anak-anak dan berkarya ya, berkarya. Jadi bakat aku juga di bidang seni rupa. Terus aku senang menggambar ya, desain itu aku paling senang desain, karena memang keinginan dulu aku ingin masuk sekolah desainer ya, tapi ya jalan hidup berbeda. Akhirnya aku dengan bekal dasar dari sekolah SMP dulu tata busana, aku sempat berpindah-pindah ke jasa, pernah komputer, terus PMR, aku dicoba semua, pernah pindah sebentar. Akhirnya terakhir di tata busana. Tata busana ini ya dengan dasar itulah, intinya aku senang ngedesain baju, terus matchingin warna-warna baju, terus hobi dulu sebelum nikah, hobi kalau dibilang shopping itu karena dulu waktu jadwal di asrama dulu kan suka ada jadwal bepergian, jadi kita suka bahasanya ya kita belanja bulanan gitu. Terus aku senang di fashion ya, baju gitu. Jadi di situ, jadi aku kenapa tidak aku kembangkan dari hobi menjadi yang menghasilkan gitu ya. Di situ, di sini aku merasa kalau dibilang sebagai ibu rumah tangga, meskipun orang tidak melihat hasil sesukses orang-orang, tapi aku merasa alhamdulillah, aku bersyukur karena anak-anak aku berhasil di bidang sekolahnya, berprestasi, meskipun tidak sepul mau mamanya, tapi sudah berprestasi ya, cukup puas. Dan hobi mereka juga tersalurkan, meskipun ada 1-2 anak aku yang sekarang ini hobinya nggak tersalurkan karena keterbatasan kegiatannya. Jadi di sini aku mengorbankan waktu jadi ibu rumah tangga tidak sia-sia, karena anak-anak aku sudah membuktikan ke mamahnya dengan prestasi-prestasi yang mereka raih. Terima kasih anak-anakku sayang, terima kasih atas usaha kalian yang menunjukkan ke mama kalian berhasil. Apalagi kalau yang besar itu dia berkecimpung di kaligrafi. Terus waktu saya berangkat umroh, sebelum umroh aku ajarkan dia buat menggambar kaligrafi. Aku ajarkan dari YouTube ya, karena di YouTube lebih banyak modelnya, dan dia penurut banget. Kalau kata aku harus seperti itu gambarnya, dia akan nurut seperti itu gitu. Jadi benar-benar dia itu memperhatikan omongan mamahnya dari A sampai Z gitu ya. Hasilnya alhamdulillah, aku harus meninggalkan anakku dalam posisi waktu itu anakku menghadapi ujian negara, mau keluar SD, sekaligus dia harus mengikut perlombaan kaligrafi ya, antar sekolah. Aku harus meninggalkan demi ibadah menghadap Allah. Tetapi di sini aku harus menyeimbangkan ya, karena anak kewajiban dan umroh juga yang dianjurkan juga sama. Jadi sebelumnya aku berusaha keras membimbing dia agar besok ketika tanding dia bisa mengerjakan semampunya ya.
dan aku berpesan besok mama tidak ada karena mama udah di sana. Dia mendengarkan apa kata ucapanku. Waktu aku di Madinah, aku mendapat pesan dari adiknya bahwa dia sakit demam panas karena kecapean, harus belajar menggambar kaligrafi. Terus dia juga harus belajar buat ujian negara berbarengan besoknya. Aku hanya punya air mata dan doa. Aku berdoa jauh dari sana. Ya Allah, ya doa seorang ibu meminta perlindungan sama Allah dan sama Rasulullah ya. Ketika itu aku mendapat kabar lagi bahwa sakitnya itu benar-benar udah sembuh. Sakit panas. Aku biasa merawat anak-anakku dari balita sampai besar. Aku yang merawat dengan obat-obatan resep dari ayah. Terus aku juga belajar obat-obatan dari atasan-atasan, dokter-dokter ya, bos-bos aku, dari puskesmas, dari ada dokter saudara juga, resep-resep dari mereka. Jadi jika resep-resep obat generik tidak mempan, maka aku baru kasih yang paten, karena setiap anak itu beda obatnya. Kalau yang kakaknya 2 obat generik manjur ya, tapi kalau adiknya beda, dia obat yang paten yang mahal-mahal. Jadi setiap anak itu beda cara pengobatan dan obatnya itu beda. Itu di situ alhamdulillahnya itu. Jadi meskipun aku tidak kerja di rumah sakit, tapi ilmu aku benar-benar berguna buat anak-anak, buat keluarga ya. Yang kadang-kadang aku juga dimintain tolong buat keluarga untuk memeriksakan kesehatan mereka dengan fasilitas yang terbatas ya. Jadi di situ pengorbanan ibu benar-benar luar biasa, mengorbankan karir, menjadi ibu rumah tangga. Sekarang juga di usia 44, aku juga punya cita-cita, mimpi-mimpi, dan aku juga harus berkorban yang kedua kalinya untuk mereka. Apa yang harus aku lakukan, apa yang mereka mau. Seorang ibu akan mengeluarkan air mata meskipun mereka mengeluarkan air mata, tetapi di depan anak-anak bisa ngebendung, jadi tidak terlihat. Itu harus bisa menahan segala kepedihan hidup dan berusaha tegar dan ceria di depan mereka. Itu pengorbanan seorang ibu luar biasa. Makanya Rasulullah senantiasa untuk menghormati ibu kita ya. Tetapi setiap anak kan berbeda, cara penyampaian kasih sayangnya berbeda. Ada yang rewel dalam bentuk kasih sayangnya diekspresikan ke ibu, ada yang biasa gitu, tapi mereka sayang. Sebenarnya setiap anak kan berbeda-beda. Itu seperti aku karena aku lebih anak perempuan, itu lebih cenderung ke ayah ya. Kalau laki-laki ke ibu. Jadi kalau yang ke ibu itu ekspresif keluar, rasa sayangnya kelihatan, kalaupun nelpon pasti. Tapi kalau anak perempuan apalagi dengan ayah, jadi seperlunya, tapi mereka tuh sayang mengungkapkannya. Mereka itu dengan cara gaya mereka sendiri. Itu di situ. Cuma kalau yang lebihnya di ayah, orang yang ada dalam didikan ayah itu lebih kuat tuh dari mental biasanya. Kalau yang pola didiknya ayah meskipun perempuan itu, jadi jiwanya kuat. Apalagi dalam musim wabah corona begini, perempuan juga bisa berjuang, tidak maksudnya bukan tidak mau kalah dari laki-laki ya. Maksudnya itu ketika
eh, ayah dari anak-anak, suami kita itu dalam masalah, kita yang maju dan kita yang mendukung dari belakang gitu, apa yang sekiranya harus dilakukan gitu untuk membantu lah, mendukung tuh dalam artian sekarang harga-harga sayur mahal, setidaknya seorang istri yang punya mental yang kuat itu tidak akan bisa diam, pasti dia akan menanam sesuatu yang bermanfaat lah, setidaknya ke dapur ada yang buat dimakan, istilahnya itu. Jadi ada perbedaan pola didik dari ayah itu membuat ketangguhan fisik karena tidak semua laki-laki juga mau melakukan pekerjaan yang dilakukan laki-laki ya. Itu yang aku lihat, itu yang karena jadi malah justru perempuan yang menjadi penggerak gitu ya, penggerak ini semua. Aku berterima kasih kepada ayah almarhum benar-benar aku melihat dan selalu ingat nasihatnya bahwa dunia ini keras, apalagi hidup di luar ini keras gitu. Kamu harus mampu menghadapi dunia luar gitu, karena kalau diibaratkan aku ini sedang mengamalkan apa yang ayah ajarkan ya, apa ajarkan gitu ya, apa orangnya senang beramal, berbuat baik, terus menyatu dengan rakyat, dengan masyarakat kecil gitu. Jadi meskipun aku dikasih, kalau ibarat kerajaan aku dikasih tahta, tapi aku tidak bisa menerima karena aku sedang merantau terus merantau, aku mau cari pengalaman kerja gitu, padahal semuanya udah disiapin waktu itu. Aku udah disiapin tempat usaha, sudah balai pengobatan dulu itu, tapi karena aku ya gitu jiwanya pengen ini, jadi pingin merantau itu dengan tujuan pingin mengamalkan apa yang ayah ajarkan, jadi meringankan orang juga. Ya seneng gitulah dengan pas alhamdulillahnya aku juga diberikan tangan dingin ke tanah ya, jadi apa yang aku tanam itu tumbuh subur seperti ayah ya itu. Jadi di situ sekarang aku juga harus berkorban, mengorbankan hati dan perasaan aku untuk anak-anak, apalagi dititipin banyak kucing-kucing. Allah menitipkan banyak sekali kucing-kucing yang harus aku perhatikan, harus aku tolong, kucing yang sehat, kucing yang sakit, terus diberikan amanah juga untuk mensiarkan hijab, nikah, syar'i harus tetap berjalan ya, meskipun sekarang aku lagi istirahat dulu karena lagi diisi waktu dengan tanaman. Tapi nanti lanjut lagi mungkin bulan depan karena pesanan-pesanan udah ada alhamdulillah udah banyak. Hanya sekarang kendalanya ya musim wabah ini benar-benar semua perekonomian itu benar-benar tidak berjalan seperti normal, seperti biasa ya, karena orang-orang cenderung mengutamakan pangan ya, buat makan. Kalau sandang itu nomor sekian ya gitu ya, sandang. Tapi di sini kita percaya rezeki Allah ya, itu di situ karena hijab, nikah, baju-baju syar'i itu tetap harus ada, harus jalan gitu. Dan saya berdoa agar semuanya dilancarkan kembali gitu. Jadi di situ melihat keadaan sekarang banyak sekali yang terjadi, benar-benar sedih yang aku rasakan sedih, tapi kita harus berusaha mampu menghadapi
kehidupan ini dengan tantangan dan ujiannya.